Sia Septavia Sarmaha, NIM 22067 dari kelas STI PPB. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dalam praktikum mikrobiologi ini. Di dalam video ini yang akan saya bahas ada 3, yaitu 1, mereview 3 acara praktikum, kedua, siapa kelas yang saya sukai dan tidak saya sukai, dan yang ketiga adalah kesan dan pesan selama saya mengikuti praktikum ini. Kalau begitu, kita langsung saja ke videonya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam acara responsi ini, saya memilih 3 acara yang akan saya bahas, yaitu acara 1, acara 3, dan acara 6. Acara 1 yaitu sterilisasi dan pembuatan medium, acara 3, morfologi kamir atau YES dan teknik isolasi kamir, dan acara 6 yaitu pengujian sifat biokimia. Yang pertama saya akan bahas adalah acara 1, sterilisasi dan pembuatan media. Adapun tujuan acara 1 ini dilakukan yaitu mengetahui bagaimana cara mensterilisasi dan pembuatan media. Nah, di acara 1 ini pembahasannya akan saya bagi 2. Yang pertama, sterilisasi. Terdiri dari apa itu sterilisasi, mengapa dilakukan sterilisasi, dan saya akan memberitahu salah satu alat yang biasa digunakan untuk sterilisasi. Yang kedua, yaitu pembuatan media. Yang akan saya bahas di sini adalah apa itu media, apa kegunaannya, dan jenis media. Ya, langsung saja saya akan membahas yang pertama itu sterilisasi. Apa sih itu sterilisasi? Jadi sterilisasi itu adalah proses menghilangkan atau membunuh mikroorganisme seperti protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, dan virus yang berada di dalam benda atau peralatan. Kenapa sih harus dilakukan sterilisasi? Nah, jadi sterilisasi ini pada umumnya dilakukan pada peralatan di laboratorium. Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga agar peralatan di laboratorium tetap bersih, steril, dan mencegah terjadinya kontaminasi yang akan menyebabkan kegagalan pada proses praktikum nantinya. Nah, sterilisasi ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah peralatan di laboratorium saja, tetapi sterilisasi ini juga berguna untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan, yaitu dengan cara membunuh mikroorganisme. Kenapa? Karena ketika mikroorganisme berada di dalam suatu bahan pangan, tentu dia akan melakukan aktivitasnya, bereproduksi, menghasilkan cairan, yang dimana akibat dari adanya aktivitas mikroorganisme ini, sehingga makanan tadi atau bahan pangan tadi lebih cepat mengalami pembusukan, atau sering istilahnya itu mengalami basi. Nah, itulah mengapa beberapa hal yang menyebabkan sesuatu itu harus disterilisasi. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan salah satu alat yang biasa digunakan dalam proses sterilisasi, yaitu autoclave. Di sini nanti saya hanya akan menjelaskan apa itu autoclave. Nanti saya akan menyertakan gambar serta bagian dan fungsi-fungsinya. Nah, apa itu autoclave? Autoclave adalah suatu alat yang digunakan untuk mensterilisasi berbagai macam peralatan atau perlengkapan yang digunakan di dalam laboratorium, yang prinsipnya menggunakan uap air panas dengan tekanan 2 atm dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15-30 menit. Berikut saya akan menyertakan gambar bagian-bagian autoclave serta fungsi-fungsinya. Pembahasan kedua pada acara yang pertama. Di sini yang saya akan bahas pada pembuatan medium, yaitu apa itu medium, apa kegunaannya, dan cara pembuatan medium. Yang pertama adalah apa itu medium. Medium merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme baik dalam kultur bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Apa sih kegunaannya apa kegunaan medium tersebut? Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa medium ini berfungsi untuk menumbuhkan mikroorganisme. Tetapi untuk berfungsi dengan baik atau untuk dapat menumbuhkan mikroorganisme pada suatu medium tersebut juga memiliki persyaratan. Yang pertama, kelembapan yang cukup. Yang kedua, pH yang sesuai. Ketiga, kadar oksigen yang baik. Keempat, media steril. Dan yang kelima adalah media
yang digunakan harus mengandung nutrisi yang diperlukan oleh bakteri atau mikroorganisme yang akan ditumbuhkan pada medium tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas cara pembuatan medium. Jadi di dalam hal ini saya akan membahas dua, yaitu medium nutrien cair dan medium nutrien agar. Pada pembuatan medium nutrien cair itu menggunakan bahannya itu ekstrak daging dan pepton, di mana kedua bahan tersebut dilarutkan menggunakan aquades, kemudian diaduk hingga homogen. Larutan yang homogen ini kemudian dipanaskan dengan penangas air sampai mendidih. Setelah mendidih, api dimatikan, larutan tersebut didinginkan. Kemudian dilakukan pengecekan pH. pH yang diharapkan itu adalah pH netral, yaitu 7. Dan apabila larutan ini bersifat asam, maka dia harus dinetralkan dulu dengan cara penambahan natrium hidroksida. Nah, selanjutnya pada saat pemanasan tentu air tadi atau aquades tadi, larutan tersebut tadi akan menguap. Nah, larutan yang telah menguap tentu akan volumenya berkurang dari volume awal. Nah, volume yang berkurang atau volume air yang menghilang, larutan yang hilang tadi itu harus digantikan dengan menambahkan aquades kembali hingga volumenya tetap seperti semula. Nah, kemudian dilakukan penyaringan dengan kertas saring. Lalu hasil penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk dilakukan sterilisasi. Demikian untuk pembuatan medium nutrien cair. Yang selanjutnya adalah medium nutrien agar. Pembuatannya hampir sama, hanya saja dari medium nutrien cair itu diberikan penambahan bahan, yaitu setelah terbentuk medium nutrien cair ditambahkan dengan agar-agar. Setelah itu dipanaskan dan diaduk hingga homogen. Pada saat pemanasan seperti yang saya jelaskan tadi akan terjadi penghilangan atau ada larutan yang menguap, air yang menguap. Otomatis di sini kita harus mempertahankan volume awal. Otomatis di sini kita akan menambahkan terus aquades untuk mempertahankan volume awal tersebut. Nah, dalam keadaan yang panas tadi, setelah mendidih, medium nutrien agarnya disaring menggunakan kapas atau penyaring yang bersih. Nah, hasil saringan tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan kemudian disterilkan dengan autoclave. Di sini untuk MNA ini ada, setelah disterilisasi itu ada dua peletakan. Yang pertama untuk MNA miring itu diletakkan miring 30 derajat Celcius terhadap bidang datar, dan untuk MNA tegak diletakkan secara tegak. Lakukan pengamatan terhadap tabung-tabung reaksi tersebut. Demikian pembuatan medium nutrien agar. Kita lanjut ke cara kedua. Halo, kembali lagi dengan saya di pembahasan kedua acara ketiga, yaitu morfologi kamir atau yes dan teknik isolasi kamir. Di sini saya akan membagi dua pembahasan. Yang pertama morfologi kamir atau yes, dan yang kedua adalah teknik isolasi kamir. Pada morfologi kamir atau yes yang saya akan bahas adalah apa itu morfologi dan apa itu kamir. Pada teknik isolasi kamir yang akan saya bahas adalah apa itu teknik isolasi, kenapa harus dilakukan isolasi, dan jenis-jenis isolasi. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu morfologi kamir dan yes. Yang pertama adalah apa itu morfologi. Nah, apa itu morfologi? Morfologi secara harfiah itu adalah pengetahuan tentang suatu bentuk. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan morfologi adalah suatu bentuk tubuh organisme, yaitu struktur-struktur penyusun tubuh makhluk hidup baik dari dalam maupun dari luar. Nah, selanjutnya apa itu kamir? Kamir merupakan mikroorganisme dari golongan fungi yang termasuk uniseluler. Biasanya hidup sebagai saprofit ataupun parasit. Kamir ini banyak ditemukan di berbagai tempat seperti pada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dan makanan yang mengandung gula. Kamir juga dapat ditemukan pada udara, tanah, dan kulit binatang. Kamir ini banyak digunakan dari dalam bidang industri, terutama dalam proses fermentasi makanan ataupun minuman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua dari acara ketiga ini,
yaitu teknik isolasi kamar. Di sini yang saya akan bahas tadi adalah apa itu isolasi, kenapa harus dilakukan isolasi, dan jenis-jenis isolasi. Yang pertama adalah apa itu teknik isolasi? Teknik isolasi bakteri yaitu proses mengambil suatu bakteri dari suatu medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkannya pada medium. Jadi apa kegunaan teknik isolasi ini? Apa kegunaan isolasi suatu bakteri? Yaitu untuk memperoleh biakan murni dari bakteri atau mikroorganisme yang diisolasi tersebut. Nah, saya akan bahas 3 teknik isolasi. Yang pertama teknik piringan goresan atau strip plate method, yang kedua metode tuang atau pour plate method, dan yang ketiga teknik sebar atau split plate method. Nah, pada yang saya akan bahas yang pertama yaitu teknik piringan goresan. Di sini teknik piringan goresan itu merupakan teknik isolasi bakteri yang menggunakan medium nutrien agar atau medium padat. Kemudian biakan murni diambil menggunakan OC dan digoreskan pada medium tersebut. Nah, yang kedua metode tuang atau pour plate method. Metode yang kedua dan ketiga ini sebenarnya sama, cuman yang membedakannya adalah urutan pemberian bakterinya. Kalau pada metode yang kedua atau metode tuang pour plate method itu teknik isolasi bakteri yang dimana bakteri terlebih dahulu dimasukkan ke dalam cawan petri dish, kemudian dituangkan medium nutrien cairnya. Yang sementara pada teknik sebar itu teknik isolasi bakteri menggunakan medium nutrien cair yang kemudian dipadatkan lalu diberikan bakteri di atasnya. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara metode tuang dan metode sebar. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan ketiga acara 6 pengujian sifat biokimia. Hai, kita lanjut ya ke pembahasan yang ketiga, acara yang keenam mengenai pengujian sifat biokimia. Di sini kita harus tahu dulu apa sih tujuan dilakukannya acara keenam ini. Jadi tujuan dilakukannya praktikum acara keenam ini yaitu untuk mengetahui sifat-sifat biokimia. Di sini yang akan saya bahas adalah mengenai hidrolisis pati dan fermentasi karbohidrat. Di dalam pembahasan yang ketiga ini, saya juga akan bagi ke dalam 3 topik. Yang pertama adalah pengujian biokimia. Yang akan saya bahas di sini adalah apa itu uji biokimia dan jenis-jenis uji biokimia. Yang kedua adalah hidrolisis pati. Yang akan saya bahas di sini adalah apa itu hidrolisis, apa itu pati, dan bagaimana hidrolisis pati tersebut. Yang ketiga adalah fermentasi karbohidrat. Yang akan saya bahas adalah apa itu fermentasi, apa itu karbohidrat, dan bagaimana fermentasi karbohidrat tersebut. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengujian uji biokimia. Di sini yang akan saya bahas pertama kali adalah apa itu uji biokimia. Uji biokimia adalah salah satu uji untuk identifikasi bakteri. Uji-uji tersebut digunakan untuk mengetahui aktivitas metabolisme mikroorganisme. Sifat metabolisme bakteri dalam uji biokimia diamati dari interaksi metabolit-metabolit yang dihasilkan dengan reagen-reagen kimia dan kemampuannya menggunakan senyawa tertentu sebagai sumber karbon dan sumber energi. Ya, kita lanjut ke jenis-jenis uji biokimia. Di sini ada 5 jenis uji biokimia, tetapi yang akan menjadi pembahasan saya cuma 2, yaitu hidrolisis pati dan fermentasi karbohidrat. Yang pertama itu adalah uji pembentukan asam, yang kedua uji sitra, yang ketiga uji selulase, yang keempat uji hidrolisis pati, dan yang kelima uji aerob anaerob. Di sini uji pembentukan asam itu sama dengan uji fermentasi karbohidrat. Oke, kita lanjut yang ke pembahasan yang kedua yaitu hidrolisis pati. Ya, kita lanjut. Apa itu hidrolisis? Hidrolisis merupakan suatu proses reaksi antara suatu zat dan air agar suatu senyawa pecah atau terurai. Apa itu pati? Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan alfa glikosidik. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya. Hal ini tergantung pada panjangnya rantai atom C dan lurus atau bercabang rantai molekulnya. Ya, secara garis besar, pati dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu amilosa dan amilopektin. Apa sih yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya yang pertama adalah amilosa. Amilosa merupakan pati yang larut dalam air dan mempunyai struktur rantai yang lurus. Apabila kadar amilosa tinggi, maka pati akan bersifat kurang lengket, kering, dan cenderung menyerap banyak air atau bersifat higroskopis. Pada hidrolisis amilosa akan menghasilkan maltosa di samping glukosa dan oligosakarida lainnya. Selanjutnya apa itu amilopektin? Amilopektin adalah pati yang bersifat tidak larut dalam air dan
memiliki struktur rantai yang bercabang. Pada amilopektin, sebagian dari molekul-molekul glukosa di dalam rantai percabangannya saling berkaitan melalui gugus alfa 1,6. Ikatan alfa 16 adalah ikatan yang sangat sukar diputuskan, lebih-lebih bila dihidrolisis dengan katalisator asam. Ya, kita lanjut bagaimana hidrolisis pati. Hidrolisis seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidrolisis itu merupakan suatu proses reaksi antara suatu zat dengan air. Nah, di dalam hal ini zat yang dimaksud adalah pati. Reaksi antara pati dan air itu berlangsung sangat lambat. Untuk itu diperlukan yang namanya katalisator yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi atau memperbesar kereaktifan si air. Nah, katalisator ini dapat berupa asam maupun enzim. Di dalam acara praktikum ke-6 ini, itu dia menggunakan enzim. Dari mana enzim itu diperoleh? Dari suatu bakteri. Bakteri yang digunakan yaitu bakteri Bacillus subtilis dan bakteri Escherichia coli. Nah, pada hasil praktikum dapat dilihat bahwa pada bakteri Bacillus subtilis terbentuk zona bening dan pada bakteri Escherichia coli tidak terbentuk zona bening. Yang menjadi pertanyaannya, apakah itu zona bening dan bagaimana bisa terbentuk? Nah, apa itu zona bening? Zona bening itu merupakan suatu tanda bahwa telah terjadi hidrolisis. Berarti di bakteri Bacillus subtilis tadi terbentuk hidrolisis, sementara pada Escherichia coli tidak terbentuk atau tidak terjadi hidrolisis. Nah, kenapa demikian bisa terjadi? Karena pada prinsipnya hidrolisis dapat terjadi ketika adanya enzim selulosa atau suatu enzim yang dapat menguraikan polisakarida jenis selulosa menjadi unit-unit glukosa, sehingga terbentuk zona bening di sekitar pertumbuhan bakteri. Berdasarkan pada praktikum, yang dapat menguraikan polisakarida sehingga terbentuk zona bening itu adalah bakteri Bacillus subtilis. Sehingga itulah mengapa tadi pada bakteri Bacillus subtilis tadi terbentuk zona bening, sedangkan pada Escherichia coli tidak terbentuk. Itu berarti karena bakteri Bacillus subtilis itu mampu menghasilkan enzim yang dibutuhkan untuk menghidrolisis pati tadi, sementara Escherichia coli tidak mampu menghasilkan enzimnya. Demikian, dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fermentasi karbohidrat. Jadi kita mulai saja. Yang pertama itu adalah fermentasi. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mengawetkan makanan atau mengubah tekstur. Yang kedua, apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan salah satu sumber kalori utama bagi manusia selain protein dan telur. Karbohidrat ini memiliki peranan penting dalam tekstur makanan seperti rasa, warna, tekstur, dan lain-lainnya. Karbohidrat ini di alam terbentuk dari dua unsur, yaitu CO2 dan H2O, yang dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil. Nah, secara garis besar karbohidrat dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Apa sih yang membedakan ketiganya? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan suatu molekul yang terdiri dari 5 atau 6 atom C. Monosakarida mengandung satu gugus aldehida yang disebut aldosa dan satu gugus keton yang disebut ketosa, di mana monosakarida yang memiliki 6 atom C itu seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida yang memiliki 5 atom C itu seperti silosa, arabinosa, dan ribosa. Kita lanjut ke yang kedua, oligosakarida. Oligosakarida ini merupakan polimer dari 2 sampai 10 monosakarida, di mana oligosakarida ini memiliki sifat larut di dalam air. Oligosakarida yang mengandung 2 monosakarida disebut disakarida. Contohnya adalah sukrosa. Oligosakarida ini juga dapat diperoleh dari hasil hidrolisis polisakarida dengan bantuan enzim dan hidrolisis dengan asam. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu polisakarida. Polisakarida ini merupakan salah satu karbohidrat yang disusun oleh banyak sekali molekul-molekul monosakarida, di mana polisakarida ini berfungsi sebagai penguat tekstur dan sumber energi. Polisakarida yang tersusun dari molekul-molekul monosakarida ini dapat berantai lurus maupun berantai bercabang yang dapat dihidrolisis oleh enzim. Kita langsung saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu fermentasi karbohidrat. Bagaimana sih fermentasi karbohidrat? Pada acara ke-6 ini, fermentasi karbohidrat dilakukan dengan bantuan 2 bakteri, yaitu bakteri Bacillus subtilis dan bakteri Escherichia coli, di mana bakteri ini digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri-bakteri tersebut mampu melakukan fermentasi karbohidrat. Nah,
Untuk mengetahui hal tersebut, kita menggunakan alat bantu yang namanya tabung Durham, di mana tabung Durham ini akan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung yang dihasilkan disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri yang memfermentasi laktosa sebagai sumber karbohidratnya dan menghasilkan gas sebagai produk akhirnya. Nah, berdasarkan hasil praktikum telah diperoleh bahwa pada tabung reaksi yang berisi tabung Durham dan bakteri Bacillus subtilis itu menghasilkan gelembung gas. Demikian juga pada tabung reaksi yang berisi tabung Durham dan berisi bakteri Escherichia coli itu juga menghasilkan gelembung gas. Sedangkan pada tabung reaksi yang hanya berisi tabung Durham dan cairan itu tidak memiliki gelembung. Dari sini kita ketahui bahwa pada tabung reaksi 1 dan tabung reaksi 2 yang mengandung kedua bakteri itu terjadi fermentasi karbohidrat. Hal ini ditandai dengan adanya gelembung yang dihasilkan pada tabung Durham. Saya lanjut ke pembahasan saya dalam video ini, yaitu mengenai siapa kelas yang saya sukai dan tidak saya sukai, serta kesan dan pesan selama saya mengikuti praktikum mikrobiologi ini. Jadi untuk kelas yang saya tidak sukai itu tidak ada, dan untuk kelas yang saya sukai itu adalah Kak Lili. Kenapa saya mengatakan Kak Lili? Karena komentar-komentar yang diberikan dari Kak Lili itu menurut saya benar gitu, maksudnya lebih sesuai dengan apa yang salah dari saya ketimbang dari kos-kos yang lainnya. Nah, selain itu juga respon dari Kak Lili ketika di chat itu lebih enak dibaca. Nah, untuk kesan dan pesan ya, yang pertama itu pertama kali mengikuti praktikum mikrobiologi ini agak kewalahan sih. Satu, karena emang sebelumnya di praktikum sebelumnya itu tidak ada yang namanya laporan sementara, tetapi tiba-tiba itu ada kayak ini susah banget. Itu sih. Terus kesan kedua itu kayak kenapa sih videonya kayak gini, kok beda banget sih dari praktikum sebelumnya. Nah, dan yang terakhir adalah saya merasa kayak kurang maksimal gitu mendapatkan ilmu dari praktikum ini. Pesan saya sih untuk kakak-kakak agar kedepannya untuk lebih memperhatikan terutama dalam pembuatan video. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.